Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Piaut? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Seksual Anak Usia Dini. Baik, perkenalkan nama saya Aprilia Aiza Aisna dan ada rekan saya yaitu Naila Kutrotunada, juga ada Mbak Kamilatun Aziza dan satu lagi ada Mbak Muna Elia. Pengertian perkembangan seksual anak usia dini. Menurut John Wesandrock, perkembangan adalah pola pertumbuhan yang dimulai sejak pertumbuhan dan terus berlanjut sepanjang rentang kehidupan individu. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, namun juga ada yang mundur atau penuaan. Sedangkan menurut Harlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Harlock juga menambahkan bahwa proses dari perkembangan individu mengalami dua proses dalam hidupnya, yaitu yang pertama adalah evolusi atau pertumbuhan yang didominasi pada saat bayi dan kanak-kanak, sedangkan yang kedua yaitu involusi adalah atau kemunduran yang didominasi pada saat dewasa menjelang menua. Seks adalah suatu konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor biologis, hormonal, dan patologis. Karena dominannya pengaruh paradigma patriarkis dan heteronormativitas dalam masyarakat. Secara biologis, manusia hanya dibedakan secara kaku ke dalam dua jenis kelamin atau seks, yaitu laki-laki male dan perempuan female. Demikian pula konsep jenis kelamin yang bersifat sosial. Manusia juga hanya 20 dibedakan dalam dua jenis kelamin sosial atau gender, yakni laki-laki man dan perempuan woman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan seksual adalah perkembangan yang terkait dengan anatomi tubuh dan pengenalan diri sendiri seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terus ada perbedaannya, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau adab, nama-nama anggota tubuh, kebersihan tubuh, dan informasi lain yang terkait tentang anatomi tersebut. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Nada. Sigmund Freud itu membagikan 5 fase untuk manusia berkaitan dengan seksualitas. Yang pertama adalah fase oral, fase anal, fase phallic, fase laren, dan terakhir fase genital. Namun karena di sini kita membahas tentang perkembangan anak usia dini, maka saya akan menjelaskan fase oral, fase anal, dan juga fase phallic. Yang pertama adalah fase oral. Fase oral ini biasa terjadi pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa fase oral ini terjadi di usia 0 sampai 18 tahun. Nah, apa sih yang terjadi di fase oral ini? Di fase oral ini, bayi biasanya akan memasukkan segala sesuatu benda yang dipegangnya ataupun jarinya itu ke dalam mulut. Nah, kenapa? Karena kepuasan bayi pada saat ini, baik itu fisik maupun emosionalnya, itu terjadi di mulutnya. Nah, jadi para ibu-ibu atau orang tua itu nggak usah worry kalau anaknya itu memasukkan sesuatu di daerah mulut. Malah kita anak itu wajib mengeksplor daerah mulutnya untuk bisa
meningkatkan atau berkembang pada fase selanjutnya. Karena apa? Karena mulut itu adalah fase pertama yang dilakukan anak dan itu adalah dasar dari perkembangan selanjutnya. Seperti contohnya, ketika anak itu mengeksplor mulutnya dengan sempurna atau maksimal, maka itu juga akan berpengaruh pada perkembangan berbicaranya contohnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah fase anal. Nah, apa itu fase anal? Fase anal itu adalah fase di mana anak itu memfokuskan atau kepuasannya itu berasal dari daerah anus. Nah, di fase ini itu tepat sekali ketika orang tua itu mengajarkan tentang toilet training untuk anak usia dini. Nah, di fase ini biasanya anak itu adalah umur 1-3 tahun atau ada yang menyebutnya 2-3 tahun. Namun kita menulis di makalah itu 1-3 tahun. Nah, kenapa sih di sini tuh pas sekali dijadikan sebagai pendidikan toilet training bagi anak? Karena pada usia dini di usia ini anak itu akan ada kepuasan tersendiri ketika mereka itu bisa menahan atau harus buang air besar. Di fase ini juga biasanya anak-anak itu belum bisa mendeteksi atau merasa bahwa orang sekitar itu akan terganggu dengan buang hajat saya. Jadi anak itu belum bisa melihat situasi kapan dia harus buang hajat. Jadi biasanya di anak usia ini masih menggunakan pampers karena mereka tidak sadar akan ketika mereka berbuang hajat. Nah, apa sih yang harus kita bagikan kepada anak atau kita edukasi anak tentang toilet training? Jadi kita harus bisa mengedukasi anak tentang di mana kita harus pipis, semisal di mana kita harus buang air besar, semisal seperti itu. Dan lalu kita juga bisa mengedukasi anak tentang bagaimana cara buang air besar, misal seperti itu. Dan lalu kita juga bisa mengedukasi anak tentang bagaimana cara buang air kecil atau buang air besar yang baik dan benar. Nah, ketika di fase ini orang tua itu bisa mengedukasi anak, maka itu keuntungan bagi anak sendiri. Maka anak itu bisa berlanjut atau di usia selanjutnya, maka anak itu bisa disiplin dengan toilet trainingnya karena mereka sudah tahu toilet training yang benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah fase palik atau biasa anak berumur 3-6 tahun, namun ada juga yang menyebutnya di usia 4-6 tahun. Di fase palik ini kepuasan anak itu sudah berpindah pada alat kelaminnya. Maka biasanya anak-anak itu akan memainkan alat kelaminnya karena mungkin merasa geli, tapi di sini tidak boleh diartikan itu adalah aktivitas seksual selayaknya orang dewasa karena anak itu belum remaja, jadi itu ya cuman kepuasan, belum ada hasrat seperti itu. Nah, pada fase ini penting bagi kita untuk mengedukasi anak tentang perbedaannya perempuan dan laki-laki. Biasanya di fase ini anak sudah mulai bertanya-tanya, kenapa sih aku tuh berbeda? Kenapa dia pakai kerudung? Kenapa aku enggak gitu? Nah, di fase ini wajib bagi orang tua untuk bisa membedakan kenapa kelamin wanita itu beda dengan kelamin perempuan. Nah, biasanya anak akan tanya seperti itu. Maka dijawablah orang tua karena seperti ini, karena seperti itu. Oke. Di sini juga wajib bagi orang tua untuk melihat untuk mengedukasi batasan-batasan yang wajib yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, hanya boleh dilihat oleh diri sendiri atau keluarganya. Nah, di sini anak biasanya juga sudah bisa merasakan rasa seperti rasa kasih sayang, rasa cemburu. Maka biasanya di fase ini anak akan ada kecemburuan ketika di sini yang dimaksud bukan kepada lawan jenis, namun biasanya kepada ayah dan ibu. Mungkin contohnya, kenapa sih
kakak saya diberi mainan, saya kok enggak. Di sini anak itu akan merasakan dia hanya memikirkan diri sendiri, belum bisa memikirkan orang lain. Maka wajib bagi orang tua untuk bisa menjelaskan dengan sederhana namun bisa dipahami oleh anak ketika anak itu bertanya tentang perbedaan ataupun tentang yang berkaitan dengan seksualitas anak usia dini. Terima kasih atas penjelasannya, kemudian akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Pengenalan seks pada anak usia dini. Usia 20 bulan. Anak menunjukkan rasa ingin tahu dan bereksplorasi terhadap alat kelaminnya dengan cara memegang dan menyentuh berulang-ulang. Anak tidak mempunyai fantasi romantis seperti apa yang dibayangkan orang dewasa. Orang tua tidak perlu bereaksi keras dengan perilaku anak yang seperti itu, karena alat kelamin anak tak ada bedanya dengan jari, hidung, atau organ tubuh lainnya. Usia 24 bulan. Pada tahapan ini, anak mulai mengenal perbedaan jenis kelamin dan dapat mengidentifikasikan perbedaan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Anak laki-laki seperti ayah dan anak perempuan seperti ibunya. Usia 1-2 tahun. Pada tahapan ini anak berada pada fase palik atau kenikmatan didapat di alat genital, di mana anak merasakan sensasi nikmat ketika alat genitalnya disentuh dan merupakan hal yang menarik bagi anak. Pada masa ini, orang tua dapat mengalihkan perhatian anak dengan cara mengajak bermain, membaca buku, cerita, dan kegiatan lainnya yang dapat mengalihkan anak dari memainkan alat genitalnya. Usia 3 tahun. Pada tahapan ini, anak mulai bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks seperti dedek bayi keluar dari mana, dan lain-lain. Orang tua haruslah menjawab dengan benar pertanyaan tersebut, sebab pengenalan alat kelamin dan jenis kelamin adalah langkah awal untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual anak. Pada usia 6-8 tahun. Pada rentang usia ini, orang tua sudah dapat memberikan informasi tentang perkembangan alat reproduksinya dengan menggunakan media yang dekat dengan anak, seperti buku cerita atau tayangan video, VCD edukasi yang menjelaskan tentang alat kelamin yang akan mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Orang tua dapat mengajarkan anak untuk dapat melindungi dirinya sendiri dan berani untuk mengatakan tidak apabila ada seseorang yang mencoba untuk membujuk anak untuk membuka pakaiannya, meskipun dengan membujukan dan imbalan yang menarik. Prinsip perkembangan seksual anak. Menurut ajaran agama Islam, perkembangan seksual anak perlu diperhatikan secara seimbang dengan aspek perkembangan lainnya. Perkembangan seksual anak tersebut dapat diarahkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, meminta izin. Ajarkan kepada anak untuk senantiasa
meminta izin kepada orang tua ketika anak hendak memasuki kamar orang tua. Kemudian yang kedua, menjaga aurat. Orang tua hendaknya mengajarkan kepada anak untuk senantiasa menjaga auratnya ketika ia hendak keluar rumah. Kemudian yang ketiga, memisahkan tempat tidur anak ketika anak sudah memasuki usia 10 tahun. Yang keempat, tidak tidur dalam keadaan miring ke kanan, ya. Hal ini sangat baik untuk kesehatan tubuh anak karena posisi tidur ini dapat memberikan organ tubuh kita rileks dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, kemudian yang kelima, istirahat yang cukup dengan tidur di malam hari, tidur cepat di malam hari dan bangun cepat di pagi hari. Kemudian yang keenam, menghindari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Hal ini perlu diajarkan kepada anak sedini mungkin, karena ketika anak sudah menginjak usia remaja, anak dapat memilah-milah mana teman yang baik untuknya, ya, sehingga tidak terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketujuh, orang tua menjadi contoh untuk anak-anaknya. Hal ini tentu saja karena orang tua merupakan orang pertama yang ia temui ketika ia lahir di dunia, ya. Kemudian orang tua mengajarkan kepada anak ketika anak sejak lahir sampai dewasa, semua itu menjadi contoh kepada anak, sehingga orang tua harus memperhatikan apakah dirinya sudah memberikan contoh yang baik untuk anak atau belum. Nah, kemudian yang ke-8, mengajarkan anak tata cara mandi. Kemudian yang ke-9, tidak dicium oleh bukan muhrim, ya. Nah, di sini orang tua dapat mengajarkan kepada anak ketika ada orang lain yang tidak ia kenal ingin mencium dirinya, anak harus berani untuk berkata tidak karena ia tidak kenal, ya. Kemudian yang ke-10, tidak bermain-main dengan alat kelamin anak. Nah, apalagi sampai ke ranah ke situ, ya, itu sangat berbahaya bagi anak karena termasuk pelecehan seksual, ya. Sehingga tanamkan pada diri anak untuk berani berkata tidak kepada orang-orang yang apabila meminta atau merayu dirinya untuk membuka bajunya misalnya. Nah, tujuan dari perkembangan seksual anak ini dimaksudkan agar harga diri dan keselamatan organ tubuh anak dapat terselamatkan dan terjaga dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.